Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matsuta Rohan Simanjuntak dengan NIM 5311422 bersama rekan saya. Saya Dimas Setiawan dengan NIM terakhir 095. Di sini kami dari Ya, kelompok satu ingin membahas tentang Real World IoT Data for Environmental Analysis menggunakan metode ANN dan juga kami menggunakan metode linear regression. Untuk penjelasan dengan kode yang kami gunakan bisa dimulai dengan rekan saya. baik. Yang hal pertama yang kita lakukan adalah mengimpor library-nya dulu. Di sini kita akan mengimpor beberapa library, ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Matplotlib, Seaborn, dan sklearn. Selanjutnya, selanjutnya kita mengimpor file CSV-nya. Untuk di sini kita bisa langsung saja data sama dengan PD read CSV. Nah, untuk file CSV-nya itu sensor underscore data dot CSV. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan file menjadi data dan menghapus kolom yang tidak dibutuhkan, yaitu unnamed 0, 0, yaitu dengan data sama dengan data drop unnamed 0. Nah, berikut data yang sudah siap untuk diproses selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengekspor datanya. Nah, pertama kita lihat dulu deskripsi dari datanya. Nah, di sini ada height index, humidity, sama temperatur. Untuk count itu jumlah dari setiap datanya. Dari heat index ada 385.872, humidity dan temperaturnya juga sama. Min minnya berarti nilai tengahnya untuk heat indexnya itu 23,095529, untuk humidity-nya 52,172995, lalu untuk temperatur rata-ratanya itu 23,350585. Nah, selanjutnya kita akan mengecek jumlah data yang hilang. Bisa dilihat dari sini tidak ada data yang hilang, Kak. Tidak ada data yang hilang karena menunjukkan nol semua ini. Selanjutnya kita akan melihat info datanya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat data time itu ada berapa, lalu tipenya apa. Nah, di sini time itu tipenya objek, yang lainnya itu tipenya sudah float 64. Lanjut. Nah, di sini karena time tadi masih berbentuk objek, kita harus mengubahnya menjadi bentuk date time, yaitu bentuk tanggal. Selanjutnya, kita akan membuat load data. Nah, di sini load datanya itu dari kolom heat index, temperatur, sama humidity per time-nya, date time-nya. Nah, berikut datanya, load-nya. Ya, lanjut. Nah, di sini kita memperhalus plotnya ya, biar lebih mudah untuk dibaca. Nah, ini plot untuk heat index-nya, lalu bawah selanjutnya. Itu untuk humidity, lalu yang terakhir untuk temperatur. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan setiap data dengan data yang lain. Berikut perbandingan dari data-data tersebut. Nah, bisa dilihat perbandingan dari temperatur per heat index, temperatur per humidity, sama perbandingan diri sendiri. Next. Nah, di sini kita akan buat histogramnya. Nah, dari sini kita bisa tahu di mana data paling banyak muncul. Nah, untuk heat index-nya data paling banyak muncul itu di sekitar 22 sampai 24. Datanya itu paling banyak itu sampai 20.000 data ya. Selanjutnya di humidity itu sekitar 50 sampai 60. Datanya udah di atas 25.000. Selanjutnya untuk temperatur itu
sekitar 22 sampai 24. Datanya juga sampai 20.000. Selanjutnya, selanjutnya kita membuat matriks kolerasinya. Nah, bisa dilihat kolerasi matriksnya untuk heat index dengan heat index satu ya, soalnya sama. Lalu untuk heat index dengan humidity itu minus 0,44, lalu heat index dengan temperatur itu 0,99. Hasilnya akan sama kalau perbandingannya juga sama. Nanti ini untuk humidity per temperatur itu minus 53, lalu untuk temperatur dengan heat index itu 0,99. Next. Nah, di sini kita akan membagi data frame-nya menjadi dua bagian, yaitu X sebagai data input dan Y sebagai output-nya. Nah, di sini kita pakai minus satu, itu artinya data terakhir itu tidak dimasukkan ya. Selanjutnya kita akan menerapkan scaling. Nah, scalingnya di sini kita menggunakan min-max scaler. Untuk metodenya itu metode scale fit. Ya, jadi kita memakainya yang fit ya. Lalu selanjutnya kita di sini akan membagi data test dan data trennya. Nah, untuk data testnya ini 0 data test size-nya sama dengan dot 2, itu artinya data testnya itu kita pakai 20%, lalu data trennya sisanya yaitu 80%. Nah, selanjutnya untuk metode pertama yang kita gunakan itu metode linear regression. Nah, kita definisikan dulu. Di sini kita definisikan linear regression sebagai ireg. Lalu kita gunakan metode fit sama tadi, ireg.fit. Lalu kita print trend score-nya sama test score-nya. Untuk trend score-nya itu kita mendapat 0,9978 sekian, lalu test score-nya 0,9977 sekian. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi dari linear regression dan kita juga memperlihatkan hasilnya di sini, yaitu dengan JPred atau JPrediction sama dengan ireg.predict dari X-test. Untuk hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya kita akan menggunakan metode ANN. Jadi di sini di mana kita ANN sama dengan sequential. ANN yang kita gunakan merupakan metode sequential dari ANN dengan dense 32 activation-nya dengan ReLU, kemudian yang satunya itu activation-nya dengan linear. Kemudian dikompil menggunakan optimizer Adam untuk menghitung loss-nya itu menggunakan mean square error atau biasa disebut MSE, dan matriksnya itu sama dengan MAE atau mean absolute error. Jadi untuk men datanya kita membuat history ANN di-feedkan dengan X underscore trend, Y underscore trend dengan epoch atau pengulangan sebanyak 50 kali pengulangan dengan validasi speed-nya itu 0,2. Jadi bisa dilihat ini kita epoch dari 1 sampai 50, di mana sekitar satu kali epoch itu sekitar 20 detik. Kurang lebih ini hampir 15 menit untuk epoch sampai ke 50. Kemudian setelah kita training datanya, akan kita buat plot dari tabel loss dan akurasinya. Jadi untuk akurasinya itu diambil dari mean absolute error-nya dan loss-nya itu menggunakan loss. Validasi akurasinya itu dengan validasi mean absolute error-nya dan validasi loss-nya itu dari validasi loss-nya. Kemudian kita lanjut saja langsung ke plotnya. Di sini kita lihat bahwa di saat uh, training dan validasi loss-nya itu yang memiliki nilai terbaiknya itu di epoch 40, di mana memiliki nilai loss yang sangat kecil. Kemudian untuk akurasinya di training dan validasinya itu epoch terbaiknya di epoch ke-23, di mana memiliki akurasi yang paling mendekati. Kemudian kita melakukan prediksi dari ANN dan memperlihatkan hasilnya, di mana ANN underscore Y underscore pred sama dengan ANN predict dari data X-test. Kemudian kita print juga hasilnya, maka munculnya seperti ini.
dan data yang digunakan sebanyak 2.412 data. Kemudian kita evaluasi lagi dari data tersebut, ANN.evaluate x underscore test, y underscore test, sehingga didapat data seperti berikut, di mana untuk x testnya itu 1,8355 sekian, dan untuk y testnya itu sama dengan 0,001020 sekian. Kemudian selanjutnya kita membuat plot perbandingan model. Di sini kita membuat plotnya antara nilai predik dan aktualnya, di mana untuk titik-titik yang berwarna merah ini itu merupakan hasil dari ANN metode ANN yang kita gunakan, dan yang biru ini metode linear regression. Jadi bisa kita lihat ini dari ANN itu dia membentuk suatu garis diagonal, namun ada satu titik ini yang lari. Namun untuk linear regressionnya dia tidak membentuk sebuah garis sempurna, melainkan ada penyebaran data dari sekitar range 0,6 menuju 0,8 sampai 0,8 menuju 1, range 1. Kemudian make result report. Yang pertama itu kita membuat confusion metric. Karena data kita di awal merupakan datanya kontinu, maka pertama kita convert dulu y-prate-nya itu dengan cara y-prate y underscore prate underscore binary, kita convert y-prate-nya di mana 0,5 itu sama dengan tipenya integer. Itu confusion matrix sendiri, kita melakukan confusion matrix underscore dalam kurung y underscore test lebih kecil 0,5, y underscore prate underscore binary. Kemudian untuk plotnya bisa dilihat seperti ini. Untuk yang paling kiri atas ini di mana di aktual 0 dan juga di prediction 0, maka data ini tidak ada di aktual dan juga tidak muncul di predik. Dan untuk yang berikut ini, jika di aktualnya dia 0 namun bernilai 1 di predik, maka data ini muncul di predik namun tidak ada di data aktual. Dan untuk data yang sebelah kiri bawah ini, bernilai 101 itu, seharusnya datanya ada di aktual namun tidak muncul saat dipredik. Kemudian yang paling kanan bawah yang bernilai 41.039 data, ini merupakan data yang muncul di saat predik dan merupakan data yang ada pada aktual. Kemudian kita membuat klasifikasi report. Kita langsung saja print klasifikasi report dari y-test lebih kecil 0,5, y underscore prate underscore binary. Untuk di sini kita mendapatkan presisinya itu 1 semua, dan untuk support ini kita nilai, jika nilai yang atas ini yang false itu nilai yang kiri atas dijumlahi dengan yang kanan atas, dan untuk nilai true-nya itu dijumlahin dari nilai yang bawah kiri dengan yang kanan kiri. Kemudian kita akan membuat perbandingan kedua metode yang kita gunakan, yaitu antara linear regression dan juga ANN. Jadi yang pertama kita membuat dulu prediknya, di mana untuk linear regression prediknya itu kita menggunakan linear.predict gunakan data X-test, dan kemudian untuk ANN prediction-nya itu kita menggunakan ANN.predict sama juga menggunakan X-test. Untuk akurasinya kita menggunakan ini dia nilai R2 score-nya, nilai R2 score dari Y underscore test-nya dan juga dari linear prediction yang pertama. Untuk ANN juga sama, menggunakan nilai R2 score, menggunakan nilai Y test-nya, di mana menggunakan hasil dari nilai ANN prediction-nya. Kemudian untuk akurasinya, presentasi akurasi, kita menggunakan rumus linear underscore akurasinya dikali dengan 100. Itu juga dengan ANN underscore akurasi dikali dengan 100. Kemudian kita akan memunculkan plot tersebut. Untuk perbandingan akurasinya itu di sini ada keterangan bahwa akurasi linear itu 99,78. Ini merupakan sangat mendekati 100 ya. Maka ini bisa dikatakan cukup tinggi sih akurasinya. Untuk linear regression sendiri kita menggunakan warna biru. Jadi yang ini sangat mendekati dengan 100. Kemudian untuk akurasi dari ANN ini juga sebenarnya sudah sangat tinggi, 99,99, di mana saja kalau dibuat di grafik plot ini dia sudah kalau tidak
tidak zoom lagi, mungkin ini kita anggap sudah mencapai 100, padahal ini belum ada 0,001% lagi agar mencapai 100. Kemudian di sini hanya sedikit menambahkan dari data yang kita input itu tadi banyak sekitar 350 ribuan data. Jadi di sini kita bisa ingin melihat data tersebut berdasarkan dari timestamp-nya saja. Nah, sebenarnya ini kalau kita run-nya dari Colab atau sejenisnya yang bisa menjalankan Python secara langsung, kita tuh bisa bisa kita run kotak ini saja itu kita bisa memilih timestamp yang kita inginkan. Misalnya di sini saya menggunakan timestamp itu tahun 2023 bulan 1 harinya tanggalnya itu tanggal 20 T01 20 T01 itu tanggal 20 tahunnya itu jam 1 menit ke 13 detik ke 00 dan pasti diakhiri dengan Z. Jadi untuk head index-nya itu di 20,35908 dan di humidity-nya itu 46,1 dan temperatur di 21. Mari kita coba lihat saja apakah benar. Mas Dimas, boleh bantu saya untuk mengingat nggak Mas? Ini head index-nya dari sini itu 20,35908. Nah, 25,398 tahun 2023 bulan 1 kan 23, ya benar. Di sini head index-nya juga benar, humidity-nya 46,1 dan tiga temperaturnya dua 21. satu Ya ini gini. ya Kita sama. data time step-nya yang ini. Kami didinya juga masih sama. Masih sama, temperatur juga sama. Ya, Ya, jadi sama semua. yang ini datanya sama dengan dari data yang kita gunakan. Jadi sebenarnya maksud dari kotak terakhir ini cuma kita pengen ambil per time step aja sih dari data dari 300.000 data yang ada segitu banyaknya. Oke, baiklah. Sekian hasil presentasi kami uh, untuk materi kali ini. Apabila dari kami ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhirin pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.